Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purbo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya sowan ke Pak Bagong Siswanto, beliau Kepala Desa Tugurejo, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Sebagai budayawan, beliau ini punya banyak koleksi pusaka atau keris. Nah, saya pengen nge-review keris dari beliau ini, sekaligus juga kita obrolkan dengan beliau kerisnya iki opo ae. Karena saya sendiri juga meskipun saya suka keris, saya juga punya beberapa pusaka, punya keris, tapi saya tergolong awam untuk dalam hal pusaka. Karena ya sekedar ngerti begitu, bukan sekedar ngerti, sekedar duwe gitu saya. Ya namanya wong Jawa. Oke, kita ikuti ya. Bukan kita ikuti selengkapnya sowan saya ke Mbah Bagong kali ini. Insya Allah akan banyak hal yang beliau ceritakan. Tetap dukung channel ini, like, komen, subscribe, dan share agar makin berkembang. Follow juga Instagram saya @purbosasongko_dalang. TikTok saya juga dalang Purbosasongko ya. Salam. Assalamualaikum Mbak Lurah. Nah, ini sowan ya, ini Lur, kita baru masuk ini melihat koleksi pusakanya yang di depan. Ya banyak ini ya. Nun sewu nggih, Pak. Saya ngongak ini dulu. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tumbak-tumbak yang ngandap. Tumbak-tumbaknya. Siap. Tempatnya ndak muat ya. Tempatnya ndak. Tempatnya ndak muat. Kita akan ngobrol dulu dengan beliau sambil ngelihat koleksi-koleksinya. Pak Lurah, jenengan itu dulu mulai seneng keris itu tahun berapa itu? Masih SMA, Mas. Tahun berapa nih? Sekitar tahun 90-an. Udah. 89 kalau tidak salah. Itu memang waktu itu bapak itu punya pusaka. Itu sering saya buat mainan, saya simpan. Dan sampai hari ini insya Allah masih. Oh, pusaka tinggalan nih suargi bapak. Iya, dan akhirnya terus karena wong seneng, akhirnya ya kita belajar dengan teman, belajar dengan Pak D, sesepuh untuk apa ya lebih tahu kepada tentang keris. Dan pada sampai hari ini ya alhamdulillah kita ada sekitar 25 koleksi kita. Dan kebetulan kita juga hari ini di wilayah kita membentuk sebuah lembaga pelestari budaya dan pusaka yang memang tujuannya kita sebagai generasi muda kembali kita lebih mencintai kepada peninggalan leluhur dan lebih kepada niatan kita untuk melestarikan. Leres. Betul, Mbah. Koleksi ini jenengan dari 25 tadi, kerisnya berapa? Ya itu 25. Oh, 25. Iya. 25 itu kerisnya tumbaknya itu 4. Oh, berarti 21 keris. Iya, 21 keris ya. Rata-rata dapur nopo sing macam-macam. Oh, macam-macam. Macam-macam, ada brojol karena kita mungkin itu juga sebuah filosofi. Nggih. Nah, iso kuwi lek keris anyaran kita keris apa ya mungkin baru pertama kali kita pengen punya keris nek saged ya brojol. Brojol itu artinya kan keluar. Iya. Nah, itu bibit kawit. Terus kalau bisa kalau jenengan kan pernah menyampaikan lek iso ki diurutne lah. Nggih. Terus yang kedua mungkin keris yang lurus, mungkin apa tilam sari, apa tilam upih. Terus setelah itu kita nyangkluk 3. Nggih, jangkung. Ya, biar kita selalu apa yang menjadi cita-cita kita, menjadi keinginan kita selalu jinangkung. Dijangkung karo pangeran. Ya, baru ke keris 5 mungkin lebih kepada Bendowo atau mungkin kepada kalau ternyata kan keris pulang geni itu iya ada kan yang Luk 5 kan ada Asopati iya terus keluk 7 Luk 9 iya terus Luk 13 boleh di Mbah di BK ini sing penjenengan Asto itu niki kebetulan ini pemberian dari teman Konco Sinorowedi. Insya Allah jangan kenal Mas Randy. Iki aku rung diwai dhewe iki. Ini sengkelat Senopaten. Tak dekatkan ya, Pak. Nah, ini lho, sengkelat Senopaten. Itu era Mataram berarti ya, Pak? Iya. Nggih. Itu apa? Pamore napa, Pak niku? Pamore lupa tuh saya. Lek ulit semangka bukan. Bukan. Soalnya kita juga bukan ahlinya di bidang itu.
Sengkelatnya ada berapa, Pak? Sengkelatnya ada 2, yang satu sengkelat Ponorogan. Tangguh Wengker. Tangguh Wengker hari ini masih di Gombangan karena ada 5 pusaka yang memang kelihatan kotor, akhirnya kita cuci. Diwarangi loh. Yeah. Nek lintune, Mbah, bisa apa ya, Mas? Bisa dibuka. Nah, ini banyak sekali nih. Ini juga masih kotor. Bulajer. Oh, bulajer. Itu kalau orang pinggiran, orang Jawa, wong gunung, nggih. Ya lek jenenge wong tanen, ingon-ingon itu lek iso ya duwe kebulajer. Pusaka peternak. Ini pas tahun kerbau kemarin banyak diburu loh. Iya, kebulajer. Jadi kadang pecinta pusaka itu kadang suka tidak rasional juga. Iya. Tapi kalau jujur kita amati, orang-orang yang punya kebulajer, delalahe sapine yo akeh iki. Terus kalau tidak salah ini ada yang mungkin juga udah lama. Wah, rongkone timong ya. Iya. Carubuk. Oh, carubuk. Pamornya belum kelihatan karena kita warangannya warangan putih. Iya. Carubuk itu kalau sejarahnya itu kan kerisnya Joko Tingkir. Betul. Paring dalam Jengsunan Kalijogo. Tidak salah. Saya juga punya nih, Tangguh Mojopahit malah. Iya. Nggih sama, ya putihan kayak gini modelnya. Kalau putihan kan memang pamor kan tidak begitu kelihatan, Mas. Nggih. Pusaka terhebatnya Joko Tingkir waktu adu arep sama Rio Penangsang itu. Makanya Joko Tingkir kan orang hebat, pusakanya aja seperti ini. Ya kok tinggi lagu. Joko Tingkir ngombe dawet. Iya. Terus yang lain, Mbak, yang lain boleh di-spill mungkin lagi. Apa ya, Mas? Jangkung, kemarin kita juga ada jangkung. Jangkung itu keris seluk 3 loh. Ya. Nah, ini rongkone. Oh, Terembalu. Wah, pamore. Jangkung. Ini kita. Ini dapat dari mana, Pak, dulu, Pak? Dari kalau tidak salah ini kemarin kita mahari, Mas. Tapi yang lain itu memang keris penyelamatan. Penyelamatan bukan kita mengambil dari alam enggak, tapi kalau masyarakat kita ada yang punya keris namun tidak dirawat, akhirnya dititipkan lah. Oh, dititipkan penjenengan. Iya, kita selamatkan. Dan hari ini kita juga membuka kepada warga yang punya keris tapi tidak dirawat, monggolah selama putra-putra jenengan belum ada yang kerso, kita titipkan di sini, nanti ketika putra wayah jenengan ada yang kembali, Pak, biyen jarene ditinggalan, akan kita diserahkan kembali. Iya. Banyak yang keris yang titipan yang Karena memang pemahaman masyarakat kan kadang belum nyampe ke situ ya. Iya. Kadang mereka lebih melihat keris sebagai benda klenik, padahal di keris itu bisa dilacak sejarah masa lalu. Sejarah. Karena ini juga perwujudan sejarah. Ini iras, Mbak? Terbalu. Iras maksudnya? Iya. Oh, ada. Iras, Lur. Jadi, iras itu nyambung itu loh. Maksudnya bukan sambungan, tapi memang menyambung aslinya, bahannya wis asli tadi sih. Dan sebenarnya kita juga ini, Mas, mencoba memberi pemahaman yang selama ini pemahaman sesat di masyarakat. Kita juga mencoba untuk meluruskan kembali kepada keris kebulajer. Kalau dulu orang-orang tua-tua nek duwe sapi mesti kerise kebulajer. Nah, kita coba kita balik. Ora kok mergo keris kebulajer kuwi wong kuwi sapine akeh. Ning mergo sapine akeh, wonge sugih, mereka kuat beli keris kebulajer. Ora kok mergo duwe kebulajer sapine akeh lho. Tapi mergo sapine akeh, dia punya uang, akhirnya dia kuat beli keris. Karena nyun papunten kalau dulu zaman dulu keris kebulajer atau keris-keris yang memang cukup bagus itu nilainya juga luar biasa tinggi. Dan kalau dulu itu kertok ajinya itu biasanya kebo atau sapi. Misalnya keris ini diijoli kebo piro. Nah, kebo siji apa kebo loro. Itulah. Jadi artinya kembali kita memberi pemahaman jangan sampai salah keris memang iso marakne sugih. Ndak. Ning mergo sugih
Iso tuku keris. keris. Ngaten. Contoh keris jalak sangu tumpeng. Nggih. Itu biasanya sih duwe wong sugih-sugih. Iya. Mergo napa? Karena dia sugih, Nggih. dia kuat tuku keris jalak sangu Sangu tumpeng. tumpeng. Ora kok mergo keris sangu tumpeng marai sugih mboten. Nah, itu yang kadang memang harus Iya. diluruskan, Dan Pak hari ya. ini kita memang memberikan pemahaman kepada generasi muda seperti itu. Mengedukasi. Iya, mengedukasi. Yang Karena intinya kembali kita untuk mencintai dan melestarikan. leres. Karena Mbah Bagong ini lur, beliau ini ketua paguyuban Sekarjaya Haji. Sekarjaya Haji. Ini pecinta Tosan Haji yang ada di Iya. kawasan selatan sekaligus juga lembaga pelestari budaya. Iya. Jadi orang mau keris tok, ya Iya. kegiatan-kegiatan ada. Monggo kalau mungkin teman-teman netizen yang punya pusaka yang mungkin karena kebanyakan anak-anak sekarang itu takut. Berarti kerisnya papat, Pak. Nggih. Tapi kita nggak berani. Kalau memang apa ya hari ini tidak dirawat, kita mencoba, monggo. Nggih. Kita bantu merawat. Nggih. Kita tidak pengen diopai, enggak. Betul. Kita bantu merawat. Nanti kalau memang sudah ada ya dari apa ya ahli waris, ada yang mungkin suka, monggo diambil lagi, ya. diopeni. Karena sekali lagi ini tinggalan luar biasa. Iya. Mahakarya dari empu-empu dulu itu hebat banget loh. Iya. Orang Eropa belum bisa apa-apa, mbah-mbah kita itu sudah bisa. Dan sebenarnya ini teknologi yang cukup tinggi. Katakanlah kalau orang Jawa bilang itu yoni. Iya. Sebenarnya karena di keris itu ada apa kekuatan atom, Mas ya. Iya, ion. Iya. Nah, itu orang Jawa nyebutnya yoni. Sebenarnya itu adalah kekuatan dari dalam keris itu sendiri karena itu keris hasil peleburan berbagai macam logam kan. Perpaduan antara baja, besi, batu meteor akhirnya di situ mengeluarkan apa sebuah kekuatan yang intinya ada energinya. Iya, energi. Itu bukan kok terus ada makhluk halus. Iya, bukan. Iya. Tapi benar-benar semata-mata energi yang keluar dari hasil proses kimia yang terjadi tersebut. Nah, ini lor yang memang mutlak harus kita pahami. Jangan terus keris musyrik dan ini sebagainya. Dan kenapa nyun pangapunten? Ini ada dupa. Kita setiap hari membakar dupa. Ini. Karena gini. Ion itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Betul. Yang jahat dan yang tidak jahat. Betul. Kalau yang jahat itu untuk menetralkan. Itu butuh sebuah wewangian yang sangat pekat. Betul. Makanya dibutuhkan sebuah kalau dupa kan termasuk wewangian yang sangat pekat untuk menetralisir. Betul. Ion-ion yang jahat atau yoni-yoni yang memang jahat tadi. Hasil penelitian bau harum itu mempunyai vibrasi yang frekuensinya bisa menetralisir. Betul. Energi negatif. Bukan kok ini ngundang demit. Enggak, bukan. Iya. Bahkan kan Nabi pun juga suka wangi-wangian. Jadi kalau ada ini yang ada ion kekuatan atau energi jahat biar netral. Betul. Okay. Ini luar biasa sekali, Mbah Lurah. Meskipun tidak semuanya bisa kita review, tapi setidaknya dari beberapa pusaka yang ditunjukkan tadi, sekaligus juga pemaparan dari Mbah Bagong Siswanto, semoga bisa jadi tambahan pemahaman untuk saudara-saudara kita. Cacah nom itu loh. Jangan anti pada tinggalan Bapak. Ini sebagian kita taruh di balai desa, Mas. Saking banyaknya. Iya. Iya. Kemarin kan sempat pameran di balai desa, Pak ya. Itu yang keris koleksinya masyarakat Tugurjo itu sampai 170 ya. Iya. Itu ternyata keris masyarakat Tugurjo sendiri. Dan akhirnya setelah pameran pusaka, mereka akhirnya gini, Mas. Kalau dulu itu banyak kan orang yang berburu keris, grup yuan. Betul. Ternyata setelah ada pameran, akhirnya mereka sadar, iki barang aji. Akhirnya mereka mempertahankan. Iya, kadang mau didol 100-200 iman padahal nilainya lebih dari itu. Dan insya Allah akan terus kita gelar sebuah pameran pusaka yang ada di balai desa. Dan hari ini sudah beberapa pusaka sudah kita simpan di balai desa. Insya Allah ya semoga ini juga menjadi impian. Kita segera membuat rumah budaya yang nanti akan kita isi juga. Harus. Tugurjo ini desa budaya kelasnya provinsi. Orang rumah budaya nih mana? Insya Allah tahun ini kita upayakan rumah budaya. Matur nuwun Pak Bagong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bincang-bincang kita dengan Pak Bagong Siswanto, Kepala Desa Tugurjo, budayawan sekaligus kolektor pusaka. Ternyata ngono kuwi lho tulis ki. Ndak sekedar bilah besi tua yang lekat dengan mistis, yang lekat dengan hal-hal yang sifatnya klinik.
ikuti vlog-vlog kita selanjutnya, dan sekali lagi tetap dukung channel ini ya untuk menyajikan video-video baru agar sedulur semuanya selalu bertambah wawasan dan pengetahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.